Para mahasiswa hukum agraria, sesi C dan sesi E yang berbahagia, pada hari ini Selasa tanggal 17 Maret tahun 2020, kita bertemu lagi, tetapi kali ini yang berbeda adalah kita bertemu melalui sebuah kuliah jarak jauh atau kuliah online. Kuliah online ini kita lakukan karena adanya himbauan baik dari pemerintah maupun dari universitas agar kita melakukan kuliah ini secara jarak jauh dikarenakan adanya virus corona atau COVID-19. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas sedikit tentang apa yang sudah kita pelajari dalam kuliah yang terakhir ini, yaitu sehubungan dengan Undang-Undang Pokok Agraria. UUPA atau Undang-Undang Pokok Agraria ini lahir pada tanggal 24 September tahun 1960. Dan undang-undang ini lahir dengan nama Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau PDPPA. Tetapi untuk memudahkan penyebutannya, undang-undang ini sendiri mengizinkan kita menyebutnya sebagai Undang-Undang Pokok Agraria atau sering kita singkat sebagai UUPA. Sebelum UUPA lahir, terdapat permasalahan yang dihadapi di dalam masyarakat Indonesia. Pada awal kemerdekaan Indonesia, yaitu pada 17 Agustus 1945, kita telah memproklamasikan kemerdekaan kita. Kemudian dilanjutkan dengan mengundangkan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pasal 33 ayat 3 dari Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 45, ditegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi orientasi negara kita pada waktu itu adalah sudah pada upaya menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu haruslah digunakan secara maksimal atau semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan nasional tersebut, yaitu mensejahterakan, menciptakan kemakmuran dan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Tetapi permasalahannya adalah pada awal kemerdekaan belum banyak undang-undang nasional yang kita terbitkan. Maka setelah kita merdeka, guna mencegah terjadinya kekosongan hukum atau revakum yang dapat menimbulkan kekacauan atau keadaan yang fatal, UUD 45 telah mengantisipasi dengan mencantumkan di dalam pasal 2 aturan peralihan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Jadi segala peraturan, segala badan-badan negara yang ada otomatis berlaku, berlanjut. Dengan ketentuan pasal 2 aturan peralihan tentu memberikan stabilitas setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun di sisi lain, dapat kita katakan secara langsung atau tidak langsung, tetap memberlakukan hukum agraria kolonial setelah alam kemerdekaan. Nah, pada masa itu, yaitu sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan diterbitkannya UUPA pada tanggal 24 September 1960 atau dalam kurun waktu sekitar 15 tahun itu, telah banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah guna melahirkan sebuah undang-undang agraria yang bersifat nasional, yang menyeluruh untuk seluruh bangsa Indonesia. Masalah hukum tanah yang timbul setelah Indonesia merdeka, namun sebelum terbitnya Undang-Undang Pokok Agraria, dan segala upaya yang telah dilakukan sepanjang kurun waktu 15 tahun itu, merupakan hal yang menarik untuk dapat Anda pelajari dan Anda teliti secara mendalam. Dan Anda dapat membuat video yang melaporkan hasil studi dan research Anda, apa penelitian yang Anda telah lakukan, apa saja hal-hal yang telah dikerjakan oleh pemerintah, mulai dari penghapusan desa perdikan, pencabutan antara lain tanah-tanah partikelir, berbagai panitia yang dibentuk, dan bagaimana perjuangan mereka. Kemudian kita dapat melihat paling sedikit ada 3 masalah utama yang menghambat penggunaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk mencapai kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan bagi bangsa Indonesia. 1, karena undang-undang atau hukum agraria yang pada waktu itu diundangkan sebelum UUPA, sebagian disusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan jajahan Belanda yang tentu bersifat mengeksploitir.
Sedangkan sebagian lainnya dipengaruhi juga oleh hukum pemerintah jajahan tersebut. Sehingga bertentangan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat dan negara untuk mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Masalah yang kedua adalah hukum agraria pada masa itu sebelum UUPA itu bersifat dualisme. Sehingga menimbulkan permasalahan dalam hubungan hukum antar golongan di dalam masyarakat Indonesia. Dan hal ini juga bertentangan dengan cita-cita nasional kita, yaitu mencapai persatuan bangsa. Karena dualisme tersebut menimbulkan gesekan, menimbulkan perbedaan di antara sesama masyarakat di Indonesia. Yang ketiga adalah karena hukum agraria dari penjajah tersebut tidak menjamin kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia. Nah, yang dimaksud dengan hukum pemerintah jajahan Belanda tersebut adalah antara lain Agrarische Wet atau Undang-Undang Agraria yang diterbitkan oleh pemerintah Belanda dengan bersandarkan pada pasal 51 Indische Staatrechtling atau IS yang pada waktu itu berlaku sebagai konstitusi di Hindia Belanda. Selain Agrarische Wet juga berlaku berbagai pernyataan domain atau domain verklaring atau boleh kita sebut juga deklarasi domain. Pernyataan atau deklarasi domain tersebut menyatakan bahwa seluruh tanah yang tidak dimiliki dengan hak milik atau eigendom adalah tanah milik kerajaan Belanda. Pada waktu Undang-Undang Pokok Agraria diundangkan, mencabut 4 peraturan yang menjadi kendala. Yaitu pertama Agrarische Wet atau Undang-Undang Agraria produk pemerintah jajahan Belanda tersebut dicabut, yaitu Agrarische Wet yang tercantum dalam Stadblad atau lembaran negara tahun 1870 nomor 55. Yang kedua, semua ketentuan tentang domain verklaring atau pernyataan domain atau deklarasi domain itu dicabut. Ya, ada 5 pernyataan domain yang dicabut, yaitu domain verklaring sebagaimana pada pasal 1 Agrarische Besluit dalam Stadblad atau lembaran negara tahun 1870 nomor 118. Kemudian Algemene Domain Verklaring, yaitu domain verklaring secara umum sebagaimana termuat dalam Stadblad atau lembaran negara tahun 1875 nomor 119. Yang ketiga, domain verklaring untuk Sumatera sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Stadblad atau lembaran negara tahun 1874 nomor 94F. Kemudian domain verklaring untuk keresidenan Manado sebagaimana dicantumkan dalam pasal 1 dari Stadblad 1877 nomor 55. Dan yang kelima adalah domain verklaring untuk residen di selatan dan timur Kalimantan, yaitu dalam pasal 1 dari Stadblad 1888 nomor 58. Itu 2 peraturan yang dicabut, 2 peraturan penting yang dicabut, yaitu Agrarische Wet dan domain verklaring. Yang ketiga yang dicabut adalah Koninklijk Besluit, yaitu keputusan kerajaan yang diterbitkan tanggal 16 April tahun 1872 nomor 29 sebagaimana diundangkan dalam lembaran negara atau Stadblad 1872 nomor 117 dan peraturan pelaksanaannya semua dicabut. Dan yang keempat, yaitu peraturan yang penting untuk kita kuasai, kita ketahui dengan baik, yaitu ketentuan mengenai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagaimana diatur dalam buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau BW, itu dinyatakan tidak berlaku lagi. BW buku 2 tentang kebendaan hanya mengatur benda-benda lain selain tanah, selain bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pada awal diterbitkannya UUPA, maka ketentuan tentang hipotek dalam buku 2 BW masih tetap berlaku untuk tanah. Tetapi kemudian dengan diterbitkannya Undang-Undang Hak Tanggungan nomor 4 tahun 1996, maka ketentuan hipotek tentang tanah juga dicabut dari buku 2 BW. Dengan demikian hipotek masih berlaku untuk kapal yang kita kenal hipotek kapal. Demikianlah beberapa ketentuan yang dicabut dengan diterbitkannya UUPA. Selain itu kita juga sudah membahas tentang cita-cita dalam UUPA itu. Penerbitan UUPA dicita-citakan sebagai sebuah undang-undang yang bersifat nasional. Jadi berlaku untuk seluruh bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia. Ini diharapkan menggantikan ketentuan hukum pemerintah Belanda pada waktu itu yang menimbulkan masalah dualisme. Dan UUPA diharapkan menjadi sebuah undang-undang tentang agraria yang bersifat sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. UUPA ini mempunyai 3 tujuan utama pembentukannya. Yaitu pertama, untuk meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. Yang kedua adalah untuk meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
Dan yang ketiga adalah untuk meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak atas tanah bagi rakyat Indonesia seluruhnya. Jadi tadi kita melihat ada 3 permasalahan, yaitu permasalahan pertama adalah karena hukum pertanahan yang berlaku pada waktu itu adalah berdasarkan tujuan dari pemerintah Belanda, dijawab dengan terbitkannya UU PA ini meletakkan dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang bukan lagi penjajah tetapi nasional, yang merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat Indonesia. Masalah yang kedua tadi adalah adanya masalah dualisme, dan ini dijawab dalam tujuan UU PA, yaitu tujuannya adalah meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan. Masalah yang ketiga adalah masalah bahwa hukum agraria jajahan Belanda itu tidak menjamin kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia. Maka UU PA memiliki tujuan, yaitu ketiga, meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat Indonesia seluruhnya. Dengan demikian, tujuan UU PA adalah menjawab permasalahan yang ada pada waktu itu. Demikian hal-hal yang sudah kita pelajari selama ini dari kuliah yang lalu. Video berikutnya saya akan menyampaikan tentang materi baru, dan saya juga akan menyampaikan mengenai tugas-tugas yang harus Anda kerjakan, yaitu dalam bentuk video sehubungan dengan materi yang akan saya sampaikan dalam video berikut ini. Jadi jangan lupa saksikan video berikut ini dan perhatikan dengan baik tugas-tugas yang akan saya sampaikan di sana. Terima kasih.